Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya dan untuk takut akan dosa-dosa kita, akan akibat dari perbuatan maksiat, dan takut untuk lancang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya azab Allah sangatlah pedih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala azabnya sangatlah dahsyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengulur bagi orang-orang yang zalim sampai ketika waktunya Allah mengadab mereka, Allah tidak akan melepaskannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka yang tertipu dengan kehidupan dunia ini, lupa akan Allah, lupa untuk beramal dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Faquti adabirul qaumil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketika mereka bergembira dengan apa yang telah mereka dapatkan, kami azab mereka secara tiba-tiba, maka mereka pun menyesal. Maka quti adabirul qaumil ladina zalamu, dimusnahkan orang-orang yang zalim itu tanpa sisa, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menyebutkan apa yang menjadi hukuman, apa yang menjadi azab bagi orang-orang yang berlaku zalim, orang-orang yang melampaui batas, yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa dan perbuatan maksiat, terus terang dalam melakukannya, yang mereka ini tidak takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala, tidak saling melarang dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut dari perbuatan buruk mereka, dari jeleknya amalan mereka. Mereka kumpulkan pada diri mereka dua perkara. Yang pertama, kelancangan untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Maka tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Dan di situ ada kelompok yang lain,
dari kalangan manusia. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Dan dosa-dosa mereka menghalangi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikuasai oleh rasa putus asa. Mereka dibisiki oleh syaitan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni mereka. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang beramal dengan amalan yang telah mereka lakukan. Dan bahwasanya mereka pasti binasa dengan apa yang mereka lakukan. Maka bertambahlah kezaliman yang mereka lakukan setelah kezaliman sebelumnya, yaitu mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun." Allah berkata, dan tidaklah yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat. Inilah dua kelompok yang ada pada manusia. Satu kelompok yang mereka melakukan kemaksiatan, mereka melakukan dosa, kemudian mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang satunya, mereka melakukan kesalahan, dosa dan menyesal, akan tetapi mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajmain. Ketahuilah bahwa dua kelompok yang telah kita sebutkan tadi, mereka yang melakukan dosa kemudian merasa aman dengan makar Allah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok yang satunya, mereka melakukan dosa tetapi mereka berputus asa dari rahmat Allah. Ini adalah dua kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus. Mereka menjauh dari jalannya orang-orang yang beriman. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita termasuk dari salah satu dua kelompok ini. Akan tetapi wajib bagi kita untuk mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, untuk mengikuti jalannya orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dari satu sisi mereka berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa darinya, dan di satu sisi yang lain mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa aman darinya. Allah Subhanahu wa taala mensifati para nabinya bahwasanya mereka berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan demikian, dalam keadaan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah dan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka itu para nabi, mereka yusari'una fil khairat, mereka bergegas dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan mereka yad'unana, berdoa dan beribadah kepada kami dalam keadaan raghaba wa rahaba, dalam keadaan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah dan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim.
sampaikan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwasanya azabku adalah azab yang sangat pedih. Perhatikan dua perkara ini. Benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kita harus ingat bahwasanya azab Allah adalah azab yang sangat pedih. Sehingga jangan sampai kita merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang bertaubat kepadanya, orang-orang yang menyesal dari kesalahan dan ketergelincirannya, kemudian meminta ampun kepada Allah akan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang telah melampaui batas dalam dosanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas pada diri mereka, janganlah kalian merasa berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, dan sungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada." Dan sungguhnya aku Maha Pengampun terhadap mereka yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, kemudian dia mendapatkan hidayah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, yang mengampuni dari kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kalian lakukan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam, setiap manusia itu pasti dia melakukan kesalahan-kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan-kesalahan adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berperbanyak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa putus asa dari dosa-dosa kita. Dan di sisi yang lain jangan sampai kita merasa aman bahwasanya Allah pasti akan mengampuni kita. Haruslah dua sisi ini. Kita berharap akan ampunan Allah, di satu sisi kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala afuwun, Maha Pemaaf. Allah mencintai untuk memaafkan. Allah Tawwab, Maha menerima taubat, dan Allah Subhanahu wa taala Rahim, Maha menyayangi hamba-hambanya. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya qadi hajat innaka sami'ud da'wat. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din minal kuffar wal munafikin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa aqimus shalah.